Bang kejeraku, tenda matonjokku, bauan dari riboko, pasan dari tanjari, makanannya karai dan rupai kananda. Kama ina ruku dari kanta, dasi tadi mapanggaruku. Salama. Ke Kabupaten Goa, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan rahmatkan orang Goa sehingga bisa senantiasa melakukan pembinaan dan pengembangan daripada kebudayaan yang ada di Goa, khususnya pada umumnya Sulawesi Selatan. Salam dan salawat kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang membuahkan rahmatan alami bagi kita semua. Kerajaan Nusantara mempunyai peran strategis sebagai penyejuk hati rakyat serta pendamai pertikaian para elit dan dalam memelihara dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan bisa dilepaskan dari peranan kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menghadirkan dirinya di tengah masyarakat sebagai bagian dari sejarah, nilai-nilai adiluhung, serta adab sebagai kearifan lokal yang dipersatukan dalam peradaban Nusantara. Oleh karena itu, negara mengakui, menghormati, dan memberikan tempat yang khusus bagi keberadaan Kerajaan Nusantara untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperhatikan, menghormati, dan melindungi Kerajaan Nusantara sebagai fondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, DPD RI berencana menggelar pertemuan Raja dan Sultan se-Nusantara di Jakarta untuk menyuarakan kepentingan dan eksistensi Kerajaan Nusantara sebagai bagian dari penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia. Dan wujud nyata dari komitmen DPD RI tersebut adalah kegiatan kunjungan kerja di Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, yang merupakan kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda. Kawarsuna wa antal rafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana.
Jadi pertama-tama kalau tadi Pak Gubernur PLT ini minta arahan, saya melihat ini Sulawesi Selatan apanya mau diarahkan, semuanya sudah terprogram. Jadi saya sudah tahu pada waktu acara warga Bone ya di Makassar, itu semua programnya saya sudah tahu, bahwa ada yang tembus gunung, ada begini. Saya bilang ini anak muda satu ini hebat juga, dia bisa tembus gunung. Nggak tahunya nggak lama lagi sudah jadi PLT Gubernur. Harapan saya mudah-mudahan secepatnya bisa jadi Gubernur. Dan yang perlu sampai saya sampaikan Pak Gub, bahwa setiap di provinsi itu kita punya kantor DPD RI. Kebetulan DPD RI di Sulsel kantornya belum ada. Dan kita juga sudah pernah mengajukan minta tanah, nanti yang bangun dari DPD RI sendiri. Kita minta disiapkan hibah tanah saja. Dan setahu saya, menurut Pak Sekjen, itu sudah didisposisi oleh Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan tidak lanjutnya nggak lama-lama. Bolak-balik ke Sulsel ini kayak pulang rumah sendiri. Saya aslinya dari sini, cuman kita menjajah di Jawa Timur. Iya, jadi di Jawa Timur itu warga Sulsel ada sekitar 40.000 ada di sana. Tapi kebetulan pada saat itu saya mencoba menjadi ketua DPD, mencoba jadi anggota DPD dengan didukung oleh 40.000 orang anggota KKSS, tapi dia menjalar kemana-mana sehingga saya mendapatkan suara sampai 2.200.000. Itu berkat orang Sulawesi, komitmennya. Jadi harapan saya dengan majunya di daerah, otomatis Indonesia akan lebih maju.
pesantren di sini dia dikirimi sama pelancong dari Arab Saudi 27 karena harus ada katanya izin dari izin edar, kemudian harus ada dari jadi fungsional. Iya, iya. Allahu Akbar. Semoga pertemuan kita malam ini dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu pada malam ini. Pada prinsipnya tugas dari Pak Haji Idris sudah saya laksanakan. Barusan kita ketemu sama Bupati. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya sudah limpahkan pada Ibu Silvi dan Pak Bustami untuk menyelesaikan masalah K2 ya. K2. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan hijab depan sesuai dengan keinginan kita. Amin. Terbaik buat kita semua. Jalan ke Indonesia Timur. Jalan ke Indonesia Timur. Jalan ke Indonesia Timur. Kami harap kita beri aplaus kepada Ketua Umum KPN Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi, kegiatan KPN Indonesia justru difokuskan membangun SDM di tingkat desa dan kecamatan, di mana desa adalah basis satuan pemerintahan terkecil di dunia, di Indonesia. Karena itu sudah pantas bila tagline KPN Indonesia adalah membangun Indonesia dari pinggiran, senada dan seirama dengan tagline DPD RI, yaitu dari daerah untuk Indonesia. Karena kita sama-sama orang pinggiran yang berusaha maju ke tengah. Semangat kita adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui spirit musyawarah, gotong royong, dan ekonomi koperasi. Apakah kita masih jalani atau justru kita semakin individualistik dengan memuja ekonomi kapitalistik? Silakan dijawab dengan jujur, dengan menggunakan mata hati dan mata batin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
tema yang diberikan panitia kepada saya adalah penguatan regulasi desa menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Ada dua kata penting di situ. Pertama adalah kedaulatan, kedua adalah keadilan. Saya sebagai Ketua DPD RI, di mana DPD adalah wakil daerah, sering mengatakan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi, karena saya selalu mengatakan bahwa wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi di Indonesia, dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya hingga pemerintahan terkecil di Republik ini, yaitu desa. Semangat dan pikiran jernih para pendiri bangsa ini harus kita pegang teguh sebagai pengingat dan cermin introspeksi diri kita sebagai bangsa. Karena itu, saya sependapat dengan topik kuliah umum hari ini bahwa amandemen kelima sudah seharusnya menjadi momentum koreksi perjalanan dan arah bangsa ini. Sebab kita harus jujur dengan diri kita sendiri, apakah perjalanan bangsa ini, bangsa hari ini semakin menuju cita-cita para pendiri bangsa atau semakin menjauh? Semangat kita dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui spirit musyawarah, gotong royong, dan ekonomi koperasi, apakah masih kita jalani? Atau justru kita semakin individualistik dengan memuja ekonomi kapitalistik? Silakan dijawab dengan jujur, dengan menggunakan mata hati dan mata batin.
seperti semangatnya DPD ini gitu, bagaimana menjaga rasa adil di masyarakat. Karena saya selalu teringat Pak JK bilang sumber dari segala konflik kita itu, apapun konflik hukum, konflik daerah, konflik antar etnis, rasa ketidakadilan. Saya pernah digugat dengan saya menulis kolom bahwa lupakan sila pertama, lupakan sila kedua, lupakan sila ketiga, keempat. Sekarang Indonesia membutuhkan, prioritaskan sila kelima dulu. Ketika sila kelima terlaksana di masyarakat, pemerintahan gampang kita bermusyawarah.